Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang metode Kaizen pada sebuah UMKM untuk memenuhi tugas besar UAS dalam mata kuliah Perencanaan dan Rekayasa Sistem Kerja atau RSK dengan dosen pengampu Ibu Lina Aulia. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Elta Zahara, NIM 120190049 dari Prodi Teknik Industri kelas RA. Sebelum masuk ke proses analisis yang lebih lanjut, kita harus menjelaskan tentang Kaizen. Kaizen ini berasal dari bahasa Jepang. Kaizen, yaitu Kai dan Zen. Kai artinya perubahan dan Zen artinya lebih baik. Jadi Kaizen merupakan perbaikan yang melibatkan segala aspek dalam proses kegiatan, seperti biaya, material, dan manusia, dengan fokus utamanya adalah memperbaiki kehidupan, yaitu dengan perubahan atau Kai terus-menerus menjadi lebih baik atau Zen. Tujuan Kaizen yaitu meningkatkan QCD, yaitu Quality, Cost, dan Delivery, berupa kepuasan atau kesetiaan pelanggan, terutama pada UMKM. Berikut ini merupakan profil UMKM yang saya pilih. Di sini terlihat ada gerobak penjual cilung atau papeda dengan pemiliknya bernama Ibu Santi dan sang suami. Alamatnya bertepatan di Jalan Yosudarso, samping perapatan Panjang di seberang Chandra Maret Panjang. Gerobak cilung ini berada di tepi pinggir jalan raya. Awal berdirinya sejak April 2022 atau bertepatan dengan bulan Ramadan kemarin. Waktu operasinya dari pukul 4 sore hingga pukul 10 malam dengan produk yang ditawarkan adalah cilung, menggunakan telur burung puyuh ataupun telur ayam sesuai pesanan pelanggan dengan rasa utamanya ada balado, jagung manis, dan pedas, atau dapat dikombinasikan. Cara kerja yang dapat dilakukan dalam pembuatan cilung oleh Ibu Santi, seperti menyiapkan alat dan bahan, menghidupkan kompor gas yang sudah ada di teflon di atasnya, memecahkan telur burung puyuh atau telur ayam, memasak telur hingga setengah matang, memasukkan adonan tepung aci, lalu menggulung masakan di teflon sebelum mengering. Kondisi awal UMKM, di sini ada video kondisi awal UMKM. Di sini yaitu Ibu Santi akan memasak cilung menggunakan telur ayam. Ada yang pakai telur ayam juga ya, Mbak ya? Terdengar bahwa ini suaranya di pinggir jalan, lalu dia meratakan telur ayamnya, memasukkan adonan aci. Di sebelah sini juga di teflon yang dekat kamera, di sebelah kanan, ini sebelah kanan dan sebelah kiri. Di sini sudah ada adonan juga yang belum digulung, sudah dikasih bumbu juga. Ibu Santi tampak mematikan dan menghidupkan api sehingga operator terlihat tidak fokus pada kegiatannya dengan tata cara yang tidak berurutan. Lalu operator tidak konsisten dengan kompor saat memasak, ini terlihat. Kita lihat lagi. Saat jadi telur ini, saat
cilung telur ayam ini jadi, Ibu Santi mematikan api. Lalu menunggunya agak lama, baru menghidupkan kembali kompor. Di sebelah sini sudah ada juga adonan aci yang belum diberi bumbu. Sudah agak lama, aci sudah hampir mengering. Sedangkan pada gambar yang ini baru dikasih bumbu, sedangkan pada teflon yang sebelah kiri itu yang baru dimasak cilungnya langsung diberi bumbu, sehingga terlihat bahwa operator tidak fokus pada kegiatannya dengan tata cara yang tidak berurutan. Baiklah, selanjutnya akan dibahas tentang Kaizen dan UMKM pada cilung atau papeda. Di sini juga ada tampak gambar cilung atau papeda. Berikut ini, sebelum Kaizen, operator tidak konsisten dengan kegiatannya, terlihat tampak pada video tadi, bahwa operator ada yang cepat atau ada yang lambat dalam menuangkan bumbu pada cilung. Proses Kaizennya, operator fokus dengan kegiatannya, yaitu dapat segera menyelesaikan satu cilung terlebih dahulu dengan cepat. Maksudnya, begitu operator telah menuangkan aci ke dalam teflon, tanpa menunggu aci itu kering, operator bisa langsung menuangkan bumbu ke dalamnya. Hal ini juga tadi dilakukan oleh operator. Namun operator juga kesalahannya adalah dia ada juga yang membiarkan cilungnya hingga ke adonan aci cilungnya hingga kering terlebih dahulu baru menuangkan bumbu. Selanjutnya hasil Kaizennya yaitu operator dapat lebih cepat membuat satu cilung. Yang kedua, sebelum Kaizen stasiun kerjanya kurang rapi. Ini terlihat di sini ada banyak bumbu-bumbu di depan kompor. Hal ini juga akan menyulitkan operator dalam menghidupkan kompor. Proses Kaizennya merapikan stasiun kerja, yaitu memindahkan bumbu-bumbu yang di depan kompor ini ke samping kompor. Hal ini juga karena bumbu-bumbu itu tidak begitu akan diproses belakangan dalam pembuatan cilung, karena bumbu-bumbu ini juga akan digunakan sesuai dengan pesanan pelanggan. Jadi tidak perlu menaruh semua bumbu yang ada ke dekat teflon untuk memasak, sehingga akan didapatkan hasil Kaizen stasiun kerja menjadi lebih rapi. Yang ketiga, sebelum Kaizen, operator tidak konsisten dengan alat memasak yaitu kompor. Tadi terlihat di video bahwa saat operator setelah memasak cilung menggunakan telur ayam, operator mematikan kompor. Dan tidak berselang begitu lama, operator menghidupkan kompor kembali untuk memasak cilung selanjutnya yang menggunakan telur puyuh. Proses Kaizennya, operator fokus tetap menyalakan kompor saat sedang memasak. Hal ini harus dilakukan yaitu dengan cara operator lebih gesit dan lebih cepat sehingga tidak terjadi begitu lama penundaan dalam memasak atau menunda api terlalu lama dibiarkan. Hasil Kaizennya, operator dapat menghemat biaya gas dan menghemat uang, yaitu karena dengan mematikan dan menghidupkan kompor berulang kali itu akan lebih banyak memakan biaya gas. Selanjutnya, sebelum Kaizen yaitu memecahkan telur. Di sini terlihat tampak bahwa pada hasil produk cilung terdapat pecahan telur pada cilungnya. Hal ini dapat terlihat bahwa cilung tersebut kotor dan tidak layak dimakan, sehingga akan mengecewakan pembeli. Proses Kaizen yang dapat dilakukan: memecahkan telur sebelum proses memasak. Hal ini juga dapat menghemat waktu
karena operator saat memasak bisa lebih cepat tanpa melewati proses memecahkan telur. Dengan cara sebelum ada pembeli, operator dapat memecahkan beberapa telur dan memasukkannya ke dalam botol yang sudah ada lubang di ujungnya untuk menuangkan telur. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Telur menjadi lebih rata, lebih rapi, lebih bersih. Hasil kaizen. Hasil masakan yang bersih dari kulit telur dan tidak pemborosan. Maksudnya tidak pemborosan. Di sini saat memasukkan telur ke dalam wadah ini, operator bisa memasukkan seperti 3 telur dan bisa membuat takaran silung menjadi lebih sedikit sehingga terjadi dapat hasil produk cilung bisa lebih dari 3 dari telur yang digunakan 3. Selanjutnya, kesimpulan. Metode Kaizen merupakan metode yang dilakukan untuk melakukan perubahan yang dimulai dari hal-hal kecil supaya menjadi lebih baik. Pada UMKM Cilung ini menggunakan metode Kaizen Six Sigma, yaitu mengurangi cacat dan mengurangi biaya. Mengurangi cacat dan mengurangi biaya terlihat pada proses dalam pemecahan cangkang telur, lalu menghemat waktu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Menghemat waktu terlihat dalam penataan letak kerjanya, karena UMKM pembuatan cilung Ibu Santi ini dilakukan secara offline, yaitu pembeli datang melihat proses pembuatan cilung sehingga membuat cilung harus rapi dan harus memperhatikan fasilitas tempatnya. Berikut ini ada beberapa dokumentasi dengan Ibu Santi. Sekian, terima kasih karena telah memperhatikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.